Halo, halo semua teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat ya. Lumayan lama ya, gue nggak upload video, mungkin sekitar 3-4 hari. Kemarin capek banget, berapa hari lalu gue juga nganter kakak gue ke Bogor. Dan juga yang terpenting adalah nggak ada topik yang terlalu menarik menurut gue ya. Topiknya gitu-gitu aja. Kalau bursa transfer, ya mau diberitain juga, bahkan Fabrizio Romano juga nggak bisa memastikan kayak dulu. Declan Rice kemarin katanya udah here we go, Onana udah here we go, 50 juta plus 5 juta. Declan Rice juga gitu kan, 100 juta plus 5 juta kalau nggak salah ya. Tapi ternyata sampai sekarang nggak ada kemajuan yang berarti. Nggak ada pengumuman, nggak ada megang baju tanda tangan. Ya nggak tahu ya, tapi sih mungkin akan jadi, cuman waktu terlalu banyak dramanya. Jadi ya transfer kalau memang udah fix baru deh kita bahas. Kalau belum itu jadi cuman drama-drama yang nggak jelas ujungnya ya. Gue akan bahas topik-topik semi feature lah kali ini. Ada 3 topik semuanya dari Liga Inggris ya, atau dari Inggris lah kurang lebih ya. Nggak sih, nggak semua. Ada satu dari Amerika, yaitu soal Messi. Jadi gua akan buka mungkin dari yang mana dulu nih, dari Messi dulu deh, yang enteng-enteng ya. Jadi kita semua tahu Lionel Messi udah resmi menjadi warga negara lagi. Warga Inter Miami, 40 juta dolar kalau nggak salah kontraknya ya, dengan berbagai gimmick-gimmicknya lah, ada dari Apple, Adidas dan segala macam. Dan yang menarik sebenarnya bukan soal dia akan di Miami seperti apa ya, karena MLS ini kan bukan one of the biggest league in the world, not even 10 besar gitu. Jadi ya kita tahu lah tujuan semua dia ke Amerika itu kan untuk slow down menjelang dia pensiun. Dia sendiri udah mengatakan ya soal waktu aja, soal kapan, soal apakah tahun depan atau 2 tahun lagi, mungkin maksimum 3 tahun lagi. Jadi ya ini sekali lagi nih menarik ya, kita bahas sambil santai aja untuk menemani weekend kalian ya. Hari mungkin lagi nonton ini mungkin Sabtu malam atau malam Sabtu, atau mungkin juga hari Sabtu, gua nggak ya hari Sabtu, gua nggak tahu. Jadi gua mau bahas yang ringan-ringan. Jadi gini, ya mungkin kalau dibilang Messi ini adalah orang yang sempurna hidupnya dalam arti apa namanya, ya manusiawinya lah gitu ya. Tentu ada kurangnya, cuman maksudnya dari segi pencapaian dia udah mendapatkan, literally dia mendapatkan semua piala yang mungkin diraih. Kemudian dari segi keluarga dia juga mendapatkan timing yang pas di usia sekarang. Dia berapa usianya? Kalau nggak salah tuh 36 ya tahun ini ya, kalau nggak salah, atau 35 mungkin. Dia mulai mengarahkan fokusnya ke keluarga dengan memilih USA. Dan mungkin lo sebagian udah ngelihat bagaimana foto-foto yang beredar kemarin itu menunjukkan dia dengan santainya ke grocery. Bahkan ada satu netizen ya yang memfoto dia, terus dia lihat cerealnya tuh banyak banget, sampai dibikin captionnya The King of Cereal. Jadi intinya adalah bagaimana ya Messi dari yang hanya mono hidupnya hanya di satu negara, bahkan satu kota, Barcelona, kemudian all of sudden dia merantau ke Paris, ke Eropa yang lain ya, walaupun masih Eropa Barat, kemudian sekarang ke Amerika ya, walaupun masih quote by quote itu adalah negara barat, tapi Amerika itu beda banget sebenarnya dengan Eropa dalam banyak hal, kultural dan sebagainya. Bahkan juga dari aspek bahasa kerennya itu socio sports. Jadi kalau lu atlet bola, mungkin di Eropa atau di Amerika Latin lu keluar sebentar dikerubunin orang, tapi di Amerika nggak sebegitu banget. Dan itu mungkin yang akhirnya mungkin Messi ini kan sebuah produk yang sangat mewah ya, sehingga akhirnya mungkin dia dengan timnya bikin sebuah eksperimen dengan coba deh lu grocery, terus lihat apa dampaknya, apa reaksi orang, seberapa banyak orang yang mendekati lu. Ya memang di foto-foto itu nanti gua akan share mudah-mudahan ya, memang lumayan banyak ya, tapi mungkin kalau dia di Argentina melakukan itu, atau mungkin di Eropa, itu mungkin supermarketnya mungkin harus ditutup ya karena diserbu sama orang. Kita masih ingat mungkin setelah dia juara Piala Dunia, kemudian dia makan di restoran di Argentina, kalau nggak salah di Buenos Aires, kalau nggak salah ya. Terus begitu dia mau keluar, di luar tuh udah ribuan orang mungkin waktu itu ngumpul ya. Mungkin ratusan, mungkin ribuan kurasa ya, banyak banget lah ada tuh fotonya. Nah jadi ya
ya apa ya, ini sesuatu yang beda dan mungkin dia juga merasakan seperti dulu Ruth Gullit ya teman-teman ya. Ini kan seperti gue bilang tadi, ini weekend story santai aja lah. Dulu tuh gue pernah inget sebuah tayangan apa namanya, kayak talk show, semacam talk show lah. Ruth Gullit dia bilang, ditanya sama interviewernya, bagaimana sih perbedaan waktu lu main di Milan dengan waktu lu main di Chelsea, dibilang gitu. Terus gue inget dia bilang gini, suatu saat dia duduk di Regent's Park. Ya Regent's Park itu seperti apa ya? Gue susah cari perbandingannya di Indonesia. Jadi Regent's Park itu ada di London Utara kalau nggak salah. Jadi di situ tuh tanah yang kosong luas. Ada 8 kalau nggak salah 8 lapangan besar sepak bola, 8 ya. Terus ada 12 lapangan bola mini soccer, kurang lebih seperti itu. Ada jogging tracknya ngelilingin gitu ya. Mungkin seperti GBK tapi isinya lapangan bola semua. Lapangan bola dan orang bebas mau main bola di situ. Nah terus Ruth Gullit duduk di situ di Regent's Park itu. Terus dia tiba-tiba 15 menit, 20 menit, tiba-tiba dia pikir kok ada yang aneh ya. Yang aneh itu apa? No one accost me katanya. No one, not even one gitu. Jadi nggak ada satu orang pun yang mendekati dia, menegur dia atau mengenali dia gitu. Jadi ini sesuatu yang I can do it in Milan gitu. Jadi di Milan dia keluar rumah, apartemen mungkin atau apa sedikit itu semua orang udah ngerubungin dia, minta tanda tangan. Kalau dulu kan tanda tangan ya, autograf ya. Ya autograf ya. Terus mungkin ya nyapa dia segala macam dan tiba-tiba dia bilang begini. Ya kalau bahasa Indonesia gila keren juga ya, enak juga ya gitu. Jadi ya itu sih menariknya ya, filosofinya kadang-kadang apa yang kita anggap tuh biasa. Ya kalau kita misalnya nongkrong di mana, nggak ada yang negur kita, nggak ada yang kenalin kita, mungkin kita anggap itu sesuatu yang biasa. Tapi justru buat Ruth Gullit itu justru sesuatu yang mahal. Nah Messi juga gitu. Tapi Messi memang tetap ada yang mengenali, cuman nggak banyak gitu. Ini nggak akan mungkin selonggar ini kalau dia lakukan grocery di Argentina ataupun di Eropa dimanapun ya. Karena semua orang pasti kenal dia. Oke, itu dari Messi. Ya, jadi dia akan segera main nanti dalam beberapa hari itu di Piala Liga tanggal 21 kalau nggak salah ya, lawan Cruz Azul. Ya di Piala Liga lawan Cruz Azul tanggal 21 Juli, jadi minggu depan. Oke, jadi mungkin ini juga menjadi alasan dia tidak datang ke Indonesia karena dia juga pengen ada me time dengan keluarga ya, dengan Antonella istrinya yang juga teman dekatnya dari SMP dan juga ketiga anaknya yang gue lupa namanya. Oke, kita kali ini terbang ke Inggris lah atau Eropa. Ya, ada berita soal wawancara Dele Alli yang mungkin sebagian lu juga udah tahu ya, karena ini sekarang era sosmed, jadi apa-apa cepat menyebar. Gue cuma mau ngasih pandangan gue adalah ya mungkin ya itulah perjuangan hidup orang ya, kita nggak pernah tahu latar belakangnya seperti apa. Mungkin lu juga pernah lihat wawancara dia ketika dengan Jose Mourinho. Gue lupa, mungkin waktu di Spurs kalau nggak salah ya, dia dinasehatin. Ya intinya lu harus profesional karena karir lu akan habis ya. Mungkin kita menjudge dia, wah ini orang gak profesional, malas latihan, gak jaga asupan makanan dan seterusnya. Ternyata dia punya akar pahit. Di wawancara tersebut dia ungkapkan dengan Gary Neville bahwa dia pernah jual obat-obatan kalau nggak salah ya, pernah juga di sex abuse waktu umur 6 tahun oleh teman ibunya dan segala macam, dan ternyata dia masih bisa struggling, dan tapi at one point di karirnya mungkin berapa bulan terakhir ini dia berjuang dengan mental. Dia berjuang, dia harus melawan dengan ketergantungan pil tidur karena dia selalu nggak bisa tidur. Intinya mentalnya terganggu dan saatnya dia akan mencoba untuk masuk rehab mental. Jadi ya kalau kita punya siapapun yang dekat-dekat kita ada yang tindak tanduknya aneh, kalau bisa sih jangan dibully ya, apalagi dia teman baik kita dulu, teman dekat gitu. Kita nggak pernah tahu ada cerita apa di balik itu. Oke? Agak sedikit menye-menye ya. Oke, yang terakhir adalah denda yang mamut atau masif, luar biasa nih. Jadi ada dua tim yang kena denda, yaitu MU dan Wolverhampton. Wolverhampton didenda 100.000 pound, sekitar 1,9 miliar karena fansnya meneriakan yel-yel anti homofobia ya, anti homo. Jadi karena memang ini di Inggris terhitung atau termasuk dalam hate crimes, jadi nggak boleh ya, terlepas dari apapun itu. Gua tidak mau berdebat tapi hanya memberikan mendeliver berita aja. Yang kedua adalah soal MU. Nah ini dia, MU nggak makan. Buat lo pendukung MU, ya ini agak kaget juga sih pas gue baca tadi. Gue pikir denda biasa. Jadi Manchester United
telah didenda sebesar 257 ribu pound sterling. Kalau dirupiahkan ini precise ya, benar-benar ini ya 5 miliar 44 juta, 5 miliar lah ya. Karena minor, pelanggaran kecil financial fair play regulation. Wah, luar biasa. Pelanggaran minor aja 5 miliar. Gede banget ini ya. Meskipun katanya juga ada beberapa klub sebenarnya melakukan pelanggaran minor juga, ya nggak dirinci di sini dari 2019 sampai 2022. Dan United mengatakan kecewa dengan denda tersebut. Ini dijatuhkan oleh UEFA. Dan ini sekali lagi, Barcelona juga didenda 425 ribu pound, jadi sekitar berapa? Hampir sekitar 8 miliar lah. 8 miliar ya. Pernah didenda, sorry ya. Dan beberapa klub lainnya. Dan ini selalu yang berkali-kali gue bilang, selama financial fair play regulation itu tidak dilengkapi dengan salary cap seperti di NBA, kesetaraan dan juga keadilan quote by quote di antara persaingan di liga-liga di antara klub di Eropa itu akan sulit terjadi. Ya, dan gua nggak tahu kenapa begitu lambat Eropa untuk minimal mempelajari. Gua nggak pernah mendengar wacana mereka menerapkan salary cap. Padahal ini jelas-jelas sudah terbukti ampuh untuk menciptakan persaingan yang lebih seru dan lebih ketat di NBA. Ya, dan juga waktu gua kuliah, ini adalah salah satu tugas yang gua buat dan gua merekomendasikan itu untuk diterapkan di IPL. Kita akan lihat apakah saran gua tadi bukan didengarkan lah. Nggak mungkin mereka dengarkan saran gue itu, nggak mungkin mereka baca jurnal gue. Tapi mungkinkah apa yang gue utarakan udah jauh-jauh hari itu akan diterapkan di Eropa atau di Inggris minimal? Kita akan lihat ya, karena dengan financial fair play regulation kita tahu ini mudah sekali diakalin, terutama klub-klub dari Jazirah Arab yang pemiliknya itu sangat kaya raya dan mempunyai perusahaan abang berabang gitu. Jadi tinggal suruh aja abang gue sponsorin klub gue dengan uang yang nggak masuk akal, ya kan, nanti tinggal gue ganti di belakang meja, ya kan, tetap itu judulnya bukan uang gua tapi uang sponsor gitu. Itu banyak terjadi lah gitu. Oke, itu dulu. Terima kasih udah sabar menunggu video gue yang lama upload, karena memang tadi ada kendala-kendala ya soal topik yang nggak terlalu banyak menarik. Jadi gue juga nggak mau ngangkat percuma begitu aja, dan juga kesibukan gue. Terima kasih, happy weekend dan ciao. Oh.